Halo teman-teman, kali ini kita bakal lakuin ya tutorial mata kuliah ekonomi teknik. Jadi untuk matkul ini aku bakal bikin tutorialnya itu dua video gitu ya. Bahwa video pertama kita review materi dulu, nanti video kedua baru ada latihan beberapa soal gitu. Karena ini kan habis ganti dosen juga ya, dan juga silabusnya ada kemungkinan agak berbeda gitu. Aku belum dapat yang bagusnya pakai gimana. Jadi sementara aku ambil sumbernya dari buku. Nanti kalau misalnya ada apa namanya, ada yang perlu di-update gitu ya tentang penyelenggaraan tutorialnya gitu ya, misal materi atau soalnya, nanti dikomunikasikan aja teman-teman. Ini juga untuk review materi, aku ambil dari PPT-nya Pak Angga ya, PPT yang dulu pas aku perkuliahan ekonomi teknik gitu. Dan kayaknya untuk mata kuliah ini em, kayaknya nggak banyak masalah ya harusnya ya secara perhitungan atau konsep. Tapi nanti kalau memang ada konsep atau perhitungan yang teman-teman request nih susah buat dipahamin gitu ya, atau butuh penjelasan lebih detail, itu dikabarin aja ya. Em, Biar to the point gitu nanti tutorialnya. Kalau sekarang kan ini belum dapet nih butuhnya requestnya kayak gimana banget. Jadi ini gua pakai PPT Bangga aja ya tentang ekonomi teknik. Em, yang pertama kan mengenai permasalahan dalam konteks ekonomi teknik ya. Em, tentang tentang eh, mengidentifikasi masalah ya dan membuat keputusan. Jadi yang namanya masalah dalam dunia ekonomi kan ada beberapa tingkat kesulitan yang biasa dibagi berdasarkan tingkat kesulitan. Ada yang simple problem, ada yang intermediate, yang menengah, ada yang kompleks. Permasalahan sederhana itu biasanya terkait operasional gitu ya. Jadi dia terkait langsung dengan ngeluarin cost saat itu. Kayak apakah perlu membayar uang tunai, perlu mengganti mesin. Ini biasanya tentang operasional. Jadi langsung menyentuh titik teknisnya. Kalau intermediate problem itu biasanya terkait ekonomi. Ya, permasalahan menengah itu kalau terkait ekonomi. Tentang apakah membeli atau menyewa ya, kayak di sini contohnya. Pembelian, penjualan kayak gitu. Dan dia efeknya biasanya masih terkait internal atau relasi eksternal gitu. Nah, ini masalah kompleks. Ini tentu lebih lebih banyak ya. Dia melibatkan pertimbangan ekonomi, sosial, politik, kemanusiaan, lingkungan dan sebagainya. Eh, jadi itu tipe masalah ya di dalam dunia engineering yang ekonomi teknik tadi punya peran dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, ini perannya ya. Yang pertama menjawab masalah kelas menengah ya atau intermediate. Jadi peran ekonomi teknik itu di intermediate problem atau aspek ekonomi dari masalah kompleks. Karena masalah kompleks tadi kan campuran dari berbagai masalah, tapi ekonomi teknik bisa menyelesaikan di bagian aspek ekonominya. Kemudian masalahnya cukup penting, ya. Ekonomi teknik itu berperan kalau masalahnya cukup penting. Kemudian butuh proses organisasi bersama-sama dan ada aspek ekonomi yang penting dalam pengambilan keputusan. Nah, ini contohnya, ekonomi teknik fokus pada biaya, pendapatan, manfaat pada waktu tertentu dan biasanya dikejar dalam jangka panjang. Kemudian secara umum dalam engineering itu biaya muncul di awal gitu ya, tapi pendapatan dan manfaat baru muncul belakangan, bahkan bisa tahunan. Nah, ini mungkin skip aja. Nah, ini proses pengambilan keputusan ya. Teman-teman mungkin udah dapat juga kuliahnya. Eh, dalam mengambil keputusan itu ada, kalau menurut buku ini ya, Engineering Economic Analysis ada 9, dari mengenal masalah, eh, mendefinisikan tujuan, mengumpulkan data, membuat alternatif, menentukan kriteria, membuat model, kemudian memprediksikan outcome dari alternatif ya, dan menentukan alternatif yang terbaik, terus diaudit, dicek hasilnya. Mengenal masalah, ya ini eh, masalah tuh muncul kadang mungkin cuma berupa gejala gitu ya, bukan masalah yang beneran, sehingga perlu digali lebih dalam apa yang menjadi masalahnya. Jadi jangan sampai menggali masalah yang keliru, yang harusnya bukan masalah, dianggap masalah, sehingga nanti akan terulang lagi karena akar masalahnya nggak diselesaikan. Kemudian setelah dapat masalah, tentu didefinisikan tujuannya. Juga dapat sesuatu yang pragmatis ya, menjawab masalah yang langsung ada gitu ya. Dia nggak harus yang tujuan-tujuan gimana gitu ya. Kalau emang ada masalah ya udah tujuannya masalah itu tidak ada nantinya. Pragmatis saja itu juga nggak apa-apa.
Kemudian kumpulkan data, ya, laporan, wawancara, ada banyak ya. Kalau sistem keuangan bisa dilihat sistem akuntansinya, benefit cost dan seterusnya. Konsekuensi pasar itu terkait faktor eksternal dan yang lainnya. Ini juga ada contoh ya kalau di buku ya, monthly cost untuk departemen ya printing gitu. Ini di make decision ya, apakah apa namanya perlu bikin departemen ini sendiri atau enggak gitu. Karena kalau misalnya the printing department charges of the other department for service. Ya ini contohnya. Lalu bisa baca contohnya di buku ya, ada banyak kayak gini. Kemudian diidentifikasi ya alternatif yang layaknya. Em, Bisa dengan proses brainstorming ya. Jadi ada banyak alternatif. Terus dibikin kriteria pemilihan alternatif. Jadi di beberapa alternatif ada tiga mungkin alternatif. Kriteria untuk menentukan mana alternatif yang paling baik itu ya kita bikin juga kriterianya. Biasanya yang paling apa gitu ya kalau kita kejar, yang paling tidak mengganggu lingkungan atau yang paling memberikan manfaat ya, meminimalisasi pengeluaran dan banyak ya, yang paling itu biasanya sebagai kriteria. Dan juga bisa atas pertimbangan fix input, fix output atau tidak ada yang tetap. Kalau fix input ya tentu saja kita inputnya kita fix gitu ya. Artinya yang perlu dimaksimalkan keuntungan atau output yang lain. Karena inputnya nggak mungkin diubah-ubah gitu. Nggak mungkin kita kasih alternatif perubahan di input. Juga bisa fix output, artinya eh, pengeluarannya ya udah segitu. Gitu. Dan atau tidak ada yang tetap. Kita input maupun output bisa diubah, bisa dijadikan kriteria, tergantung. Yang penting kita mengejar yang paling optimal. Kayak gitu. Kemudian udah tadi kita membangun kriteria, kita membangun sebuah model. Ada macam-macam model ya. Ada konsep, ada fisik, visual, ada matematis, ada komputer. Nah, intinya model ini kan untuk memprediksi nanti seberapa akurat ya perkiraan yang kita buat. Makanya setelah kita membuat model, kita bikin prediksi. Model prediktif ya, dari hasil alternatif. Ya, alternatif satu gimana prediksinya, dua bagaimana, tiga bagaimana. Untuk memilih alternatif terbaik, ini harus dibandingkan secara setara. Yang sering dipakai adalah uang, misalnya. Oh, alternatif A untungnya segini, B segini, C segini. Ya, atau juga bisa pakai waktu, manfaat, kepuasan, dan sebagainya. Dalam hal nilai uang, perlu dipertimbangkan manfaat finansial dalam jangka panjang. Ya, jadi dalam hal nilai uang ya, karena jangka panjang maksudnya adalah kalau ada berlaku inflasi itu bisa berubah ya nilai uangnya. Ini pilih alternatif terbaik setelah itu ya. Dan dari cerita juga teman-teman bisa baca dia apa nih analisis untuk peralatan tambahan yang dibutuhkan di toko mesin ya. Ada satu kriteria selection yang dipilih should be the most economical. Ya, yang paling bagus secara ekonomi considering both initial cost and future operating cost. Yang dikonsider adalah biaya awal dan juga biaya operasional. Ya, ada tiga alternatif. Mau yang baru terspesialisasi, yang baru tapi yang umum gitu ya general purpose, atau yang apa nih rebuild ya, dibikin ulang. Ini perlu analisis dari awal. A preliminary analysis indicated that the rebuild would be the most economical. Ini baru analisis ya pendahuluan tuh. Tapi dia nggak suka ya membeli rebuild ini. Jadi dipilih untuk menghilangkan atau ya membuang ya alternatif tersebut. Nah, ini kayak gini. Jadi dia melakukan analisis. Mana yang lebih ekonomikal. Jadi ditentukan dulu mau paling yang apa gitu. Baru tentukan kriterianya. Sudah dapat, maka dijalankan. Kalau kita dapat alternatif terbaik, kita jalankan, kita audit. Periksa hasil perencanaan sesuai atau enggak. Apakah semua setuju, ada yang terlewat atau enggak. Nah, udah monitoring juga. Ya, ini juga contoh ya. eh Ini ada concrete aggregate mix. Ya, 30% pasir by volume. Kemudian 20% apa nih sand, 17% coarse dan seterusnya ini. Itu kan cost per kubik meter untuk mendapatkan of blended aggregates gitu ya. Kita menentukan yang least cost yang paling rendah ya kalau di sini biayanya. Maka harus kita cek kayak gini.
pakai balance. Ya. Teman-teman bisa baca perhitungannya. Karena 31%, ya, jadi 0,31 terdiri dari X, ya, kali 0,25, ya, 25% pasir, ya. Tambah 1 min X 0,4, ya, 0,4. Di sini ada 1 min X kali 0,4, ya, 0,31. Gitu. Nah, kalau dihitung, kemudian dapat X-nya 0,6. X-nya itu dia apa? Ya, porsi, ya, dari $3 per meter kubik. Ya. Yang pertama ini, gitu. Ini juga ada contoh lain, ya, untuk menentukan ini alternatif A, B, dilihat dari cost-nya, ya. Cost-nya berapa nih? 1.300.000, ini 1.100.000. Jadi kalau kita lihat, ya ini cost-nya lebih rendah yang alternatif B misalnya. Dan seterusnya ya, teman-teman bisa baca contoh-contohnya dalam buku. Dan ya itu untuk yang eh apa namanya? Chapter 1 ya, Making Economic Decision. Teman-teman bisa baca contoh-contohnya. Ini kalau ada example 1.4 kita lihat heat transfer ya segala macam. Ini ada material, cost-nya segini, conductivity-nya. Terus bagaimana kita butuh berapa sih materialnya dihitung dulu ya pakai persamaan heat conduction ini. Tidak harus dari materialnya tahu tebalnya berapa, cost-nya kan diketahui ya per kubik meter. Bisa dihitung ya cost-nya berapa, kita bisa tentuin dengan engineering economic decision tadi, making economic decision. Oke, itu yang pertama ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah mau nge-share tentang chapter 1. Yang kedua adalah nge-share tentang chapter 2 tentang cost gitu ya. Jadi ya ini video pertama jadi isinya review. Oke, chapter 2 itu kan kalau nggak salah tentang cost ya, tentang macam-macam biaya dalam ekonomi. Nah, jadi kalau di bawah judul nih cash flow atau arus kas. Ini ada beberapa definisi tentang biaya ya, tentang pembiayaan. Pertama, ini biaya produksi ya, yang paling kita umum kenal ada biaya tetap, fixed cost, adalah biaya operasional yang nggak akan berubah apapun output produk produksi yang kita lakukan. Kalau biaya variabel justru berubah sesuai dengan tingkat outputnya. Kemudian ada biaya marginal, marginal cost itu adalah biaya variabel dikeluarkan untuk tambahan 1 unit luaran, ya, hanya untuk 1 unit luaran. Berapa marginal cost-nya? Bisa juga rata-rata biaya rata-rata dihitung, ya tentu biaya total dibagi dengan jumlah unit. Nah, kalau ngitung biaya total itu cukup fix tambah variable cost aja, ya, kalau menghitung total cost. Nah, ini adalah eh, grafik ya, grafik variable, fixed cost, kemudian ada total cost. Kalau kita lihat mana fixed cost? Ini variable cost tuh yang ini ya, yang garis ini. Ini ada total cost. Total cost berarti kan jumlah dari fix tambah variable cost. Fixed cost-nya yang ini ya, yang kira-kira $3.000 di sini, fixed cost. Dia selalu flat. Tapi variable cost dia meningkat. Ya, volume, ini kan volume ya, volumenya meningkat berarti variable cost-nya meningkat. Di sini 2.000 per unit, ya, 2.000 per unit, 200 sorry, $200 per unit. Kemudian slope-nya meningkat di sini, ini 300 per unit. Ini total cost ya, gitu. Ini cost di sini, sumbunya di volume. Ini juga ada contoh ya, eh, seorang entrepreneur Deka, dia ingin membuat charter bus, ya, bisnis charter bus gitu, transportasi, refreshment, maka ada data ya dan diprediksikan eh, antara ini fixed atau variable cost. Kalau fixed cost kita lihat ada rental bis, biaya bahan bakar ya, gaji supir. Kalau variable cost tentu untuk tiketnya dan refreshmentnya. Nah ini ya, kita suruh bikin ekspresi apa nih? Oh ya, ya berarti total fixed cost kita dihitung aja kan, kita jumlahin total variable costnya segini. Sehingga kalau kita udah dapat kayak gitu, maka kita bisa hitung total cost. Total cost kan tadi total fixed cost tambah total variable cost, ya. Jadi 225 variable cost berarti kan 20 tadi ya.
$20 per orang variable costnya. Jadi kalau satu orang dia 20. Kalau X orang maka kita kalikan kan ya. Jadi total cost itu 225 tambah 20X. Ya, ini persamaan matematis untuk menggambarkan total costnya. Kayak begitu. Kalau total revenue ya udah kita hitung aja. Berarti kan harga jual ya, keuntungan kan revenue berarti nanti atau tiket price ya, tiket price dikali jumlah orang gitu. Using this relationship, they can calculate the total cost for any number of people. Bisa dihitung total costnya berapa. Total revenue bisa dihitung dengan cara seperti ini misalnya. Tiket price kali X. Misalnya mengambil 30 orang, dihargakan $35. Berarti profitnya adalah revenue pendapatan dikurang biaya. Pendapatannya berarti 35 harganya dikali jumlah yang beli X dikurang 225 tambah 20X tadi ya. Cost. Maka profit dia harus 15X min 225. Kalau X-nya 30 ya, maka profitnya $225. Gitu ya. Jadi kalau dia mau 30 orang, ya, kalau dia mau 30 orang, maka net profitnya 225. Gitu. Sementara tadi kita lihat ya, bahwa fixed cost-nya 225. Gitu. Jadi ya itu ya. Kalau bahasa buku, di somewhat simplistic analysis ignore the value of the cost time. Iya. Ini mungkin analisis sederhana ya, simple. Kalau kita lihat, nah oke, itu contoh soal tadi. Berikutnya ini em, tentang perhitungan pendapatan biaya. Pendapatan dan biaya. Kita mengenal ya, udah kenal ada break even point, ada titik impas, di mana saat pengeluaran sama dengan pendapatan. Ada profit region, ada loss region. Kalau secara grafik ya, oh, nggak bisa. Ini ya, ini ada garis putus-putus ini apa? Revenue. Kalau yang garis lurus ini adalah apa ya dia? Cost ya, costnya. Ini ada volume ya, berapa orang. Jadi kalau di sini kita gambarnya sederhana, kita lihat profitnya di yang apa costnya di atas garis profitnya ada space ini adalah lossnya. Kalau profit adalah revenue lebih besar daripada cost gitu. Dan ini tadi udah dimodelkan ya. Kalau revenue menghitung 35x, total cost 20x tambah 225. Grafiknya kayak begini. Sehingga break even point-nya ada di sini di customer jumlah 15 gitu. Kemudian kita mengenal sunk cost dan opportunity cost. Ini adalah ini dua biaya yang terkait dengan biaya biaya apa ya? Biaya imajinatif gitu ya, semacam imajinatif. Karena kalau sunk cost itu kan uang yang sudah dikeluarkan atas keputusan yang lalu. Kita udah pernah ngeluarin uang itu, misalnya 1 juta untuk beli apa, itu sunk cost gitu ya. Dan sunk cost ini nggak bisa dipakai untuk analisis ekonomi ke depannya, karena dia sesuatu yang udah lewat. Dari past kita nggak bisa consider dia untuk dipakai ke depannya kayak apa. Kalau opportunity cost ini kerugian yang mungkin diterima, yang kita atau yang nggak kita terima atas alternatif. Soalnya gini, misalnya kita punya bisnis A, bisnis B, atau beli A, beli B gitu ya. Kalau terus kita milih buat beli A dan di beli B ini, kalau kita membeli B maksudnya, kita ada kemungkinan dapat dapat profit 15.000 misalnya. Berarti opportunity cost kita 15.000. Kita nggak milih opsi B, berarti kita punya biaya opportunity ya 15.000 dari opsi B yang hilang gitu. Ini perlu dipertimbangkan ya supaya kita nggak banyak mengambil kerugian. Ini contohnya, teman bisa baca ya. Kemudian ada bentuk biaya lain, ini recurring cost, adalah biaya yang periodik dikeluarkan, non-recurring berarti yang mungkin nggak secara rutin atau tidak diprediksi. Ada incremental cost itu selisih antara ya dua alternatif gitu ya, dua alternatif. Jadi kita mungkin lihat ya. Kalau di sini kita lihat ada cost itemnya ada banyak, ada model A, ada model B. Yang mau dipilih misalnya. Ini yang di soal ini tanyakan what incremental cost. Ya, if he choose model B instead of the less expensive model A. Ya, jadi yang model B model A ya. Jadi incremental cost itu adalah selisih antara dua pilihan. Kalau kita punya dua pilihan, model A, model B, costnya berapa, ini costnya berapa, kita tahu incremental costnya segini.
Ya, bisa dihitung dengan selisih antara mereka. Ya. For the cost categories given, the incremental cost of model B are both positive and negative. Positive incremental cost mean model B cost more than model A. Ya. Kalau kita hitung selisihnya terus dapat positif kan berarti yang kita pilih ini justru yang lebih mahal gitu kan ya. Negatif justru would be a saving, ada kemungkinan saving. Nah, kalau model B itu kemudian kita pilih. Karena model B punya lebih banyak feature, decision would also have to reflect consideration the incremental benefit gitu ya. Ini mungkin perlu diperhatikan. Jadi yang minus-minus ini bisa mengartikan ada saving nih kalau kita pakai B. Tapi yang positif-positif ini artinya memang dia lebih mahal dari sisi itu, incremental cost ya. Kemudian kita mengenal ada eh, biaya kas ya, cash cost dan book cost. Namanya biaya kas itu dia cuma perhitungan di atas sorry, biaya kas itu justru yang dia real dikeluarkan ya. Dalam dikeluarkan real untuk beli A, beli B, beli C dan seterusnya. Kalau biaya buku, book cost ini hanya laporan akuntansi aja ya. Laporan laba rugi dan sebagainya. Yang itu mungkin belum real dikeluarkan uangnya atau didapat uangnya. Kemudian kita ada perhitungan biaya sepanjang siklus produksi dimulai dari beginning sampai end. Yang pertama dari tahap ini, dari assessment justification phase sampai ke apa nih, decline retirement phase. Kalau dibuat grafiknya kan kayak begini ya. Commitnya begini ya, nanti lama-lama akan jadi mengikuti proses ya. Project phase, fase project itu kan dari definisi sampai ke selesai seperti ini. Tapi cost span-nya biasanya kayak agak sigmoid dia ya. Atau kayak gini dia kemudahan apa nih? Nggak kebaca lagi. Ya, cost of change, perubahan cost. Oh, cost of design changes. Ini kemudahan mengubah. Jadi awal-awal susah diubah biaya tuh, ya. Tapi semakin berjalannya waktu, makin ke akhir, dia semakin ya bisa diubah ya desain dari pembiayaan itu. Gitu. Teman-teman bisa baca di buku lebih lengkapnya. Kemudian estimasi biaya, ya, membuat estimasi itu ada estimasi kasar gitu ya. Ini di tahap perencanaan biasanya. Dia nggak akurat, bisa ini 30 sampai 60%, ini gede banget. Estimasi semi detail ini untuk penganggaran awal ya, konseptual. Ada yang detail, ini yang lebih jelas ya. Kalau udah mau detail engineering design. Termasuk spesifik produk, harga tawar vendor, akurasinya ya 3 sampai 5% cukup baik. Tapi dalam melakukan estimasi pembiayaan, kalau kita bikin biayanya berapa kita estimasi. Masalahnya dalam melakukan estimasi itu ada beberapa. Di antaranya ini ya, kita membuat proyek yang sama sekali baru atau unik. Nggak pernah ada yang membuat estimasi untuk proyek itu. Caranya gimana kalau kayak gitu? Pakai estimasi dengan analogi ya. Jadi dianalogikan aja estimasi-estimasinya. Teman-teman bisa baca buku untuk lebih lengkapnya ya. Kemudian keterbatasan waktu dan tenaga ini jelas ya. Bagaimana faktor manusia itu berpengaruh pastinya untuk kebagusan ya, keakuratan estimasi kita. Yang ketiga tentu pengalaman juga dari estimatornya. Nah, kemudian ada beberapa jenis estimasi ya, melakukan estimasi atau model estimasi kalau di bahasa buku tuh. Jadi pertama per unit model. Jadi estimasinya pakai satu unit. Misalnya untuk kita estimasi untuk bikin satu kos ya, satu apa? Saya em, mau bikin 100 kamar kos misalnya. Satu kamar kos itu biayanya kurang lebih 50 juta untuk buat. Nah, itu estimasinya berdasarkan model per unit model. Artinya apa? Kita nggak melihat si kosan ini sebagai apa-apa. Pokoknya udah satu kosan jadi model gitu ya. Satu unit model. Satu unit kan, satu unit kosan. Berapa biayanya estimasi 50 juta. Kalau bikin 100 berarti butuh ya 50 kali 100 gitu ya. 5 5 apa? 5 M misalnya. Atau 100 atau 10 kosan ya. Berarti 500 juta gitu estimasinya. Itu kasar ya. Kasar. Tapi ini membantu mempermudah proses penganggaran dan estimasi biaya. Lebih dalam lagi, itu kalau kita estimasinya berdasarkan segmentasi proses. Jadi kalau bikin kosan misalnya tadi ya, itu ada untuk apa namanya, fondasinya, ada untuk temboknya, ada buat instalasi listrik airnya, ada buat apa namanya, lantai, ya, kayak gitu. Jadi dibuat segmentasinya. Jadi cost untuk bikin fondasi, cost untuk tembok, cost untuk atap, cost untuk air listrik dan sebagainya itu dipecah kayak gini. Ini kayak ini ya. Biasanya unit proses dibaginya. Cost item, chassis, bikin deck berapa, roda berapa, axle berapa,
mesinnya berapa, dan seterusnya. Kontrol nih semua. Nah, jadi pecah per segmen estimasinya. Kalau ini kan kayaknya bikin mobil ya. Jadi kalau yang tadi yang per unit model, dia estimasinya langsung satu mobil berapa juta gitu, atau berapa dolar kalau di buku ini. Kayak gitu. Kemudian ada estimasi, ya ini pakai indeks biaya. Indeks biaya ini kalau kita tahu berapa waktu sebelumnya. Jadi kita membandingkan dua waktu, yaitu waktu yang lalu pasti saja, gitu ya. Ini indeksnya nanti biasanya dikeluarkan oleh otoritas keuangan ya, gitu. Jadi bisa dilihat nih annual cost 10 years ago dengan today. Nah, berapa indeksnya? Jadi kalau dulu masih harganya berapa nih? Eh 10 years ago ya. Dulu 124, sekarang 188. Ini kan ada ini ya, ada perubahan ya annual cost-nya ini. Kayak gitu ya. Oke, kemudian ada pakai estimasi pakai power sizing model. Ini biasanya kalau udah ngomongin bagaimana mau beli alat ya, power sizing itu. Kenapa? Karena alat itu biaya peralatan biasanya itu tidak secara linear bisa di upscale atau di down. Scale up atau scale down gitu ya. Jadi mau naik reaktor, mau naikin kapasitas, sentrifugasi segala macam mau dinaikin itu nggak tentu linear. Jadi biaya satu reaktor misalnya 100 juta belum tentu kalau mau dinaikin dua kali lipat jadi 200 juta. Ada power sizing ya, berdasarkan pangkat. Jadi ada faktor eksponen. Kalau dilihat sini biaya equipment A per equipment B ya, ukurannya ukuran A, ukuran B dipangkatkan ya, ada faktor pangkat di sini. Ada faktor eksponen. Jadi nggak linear. Ya, ada beberapa contoh ya, pangkat untuk beberapa alat. Ini kayak ini blower sentrifugal ya, sizing eksponennya 0,59. Kompresor ya, dryer, vakum, apa, motor, reaktor ya. Ini ada faktor pangkatnya kalau mau di scale up atau di scale down. Nah, ini contohnya teman-teman bisa baca juga ya. Kayak ini. Jadi kalau mau yang cost of 2.500 feet square equipment berapa? Ya, kapasitasnya berapa? Biayanya berapa? Biayanya di sini ya dibandingkan ini adalah size-nya, ukurannya baru dipangkatkan. Gitu. Kita tahu bahwa heat exchanger within the range of capacity of a power sizing exponent 0,55 kita masukin, kita akan dapat berarti kalau pengen yang 2.500 feet square dia butuh 8.200 82.800 gitu ya. Kalau yang 1.000 ada nggak di sini tadi? Oh, yang 1.000 ini 50.000 ya. 50.000. Ya artinya jauh banget kan dari 50.000 ke 82.800. Itu menunjukkan bahwa memang ada perpangkatan di situ. Kemudian estimasi juga dengan memperhitungkan learning curve, kurva belajar. Jadi terkait dengan waktu produksi ya, kurva belajar itu. Jadi waktu produksi nggak selalu sama, bisa jadi lebih cepat sepanjang proses, namanya kurva belajar. Kalau misal orang bikin rumah atau ya, mungkin di pertukangan ya atau di konstruksi, hari pertama mungkin lama ya orang kerjanya masang-masang ini lama, tapi makin kelamaan mereka belajar untuk bisa bekerja lebih cepat. Ini namanya kurva belajar. Jadi melihat hubungan antara kinerja dan pengulangan pekerjaan. Jadi semakin sering pekerjaan itu diulang, harusnya sih eh, ada peningkatan kurva belajar. Ya. Dia waktunya lebih kecil atau lebih rendah karena pengerjaan lebih cepat. Jadi saat output meningkat, waktu pengerjaan tidak meningkat secara linear. 300 menit untuk produksi unit pertama. Ini lama nih. Unit pertama butuh 300 menit. Kemudian ada 95% persentase kurva belajar. Maka untuk produksi kedua, dia lebih singkat. 95%. Ya, 300 menit kali 95%, 285 menit. Lebih cepat ya pada unit kedua. Dan seterusnya. Di unit ketiga bakal lebih cepat. Ya, itu akibat operator kita sudah belajar. Learning curve. Nah, ini formulanya ya. TN waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi yang ke N adalah waktu untuk yang pertama dikali N. N itu adalah yang sudah selesai ya, dipangkatkan yang B gitu. Pangkatkan B, B-nya ini learning curve exponent. Learning curve eksponennya. Kalau kita mau nyari B-nya pakai log ya berarti ya. Log learning curve express as a decimal, kalau tadi kan bisa 95% berarti 0,95 bagi log 2 gitu ya. Ini contohnya, hitung waktu dibutuhkan untuk memproduksi yang ke 100 ya,
If the first unit 32 menit. Jadi unit pertama diproduksi 32 menit t satunya, maka T100 bisa bisa kita hitung nih. Dengan landing curve rate-nya 80%. Ya, 80%. Jadi nilai B kita cari dulu ada log 0,8 dibagi log 2 segini, dapatlah T100 kira-kira 7,27 menit. Jauh banget ya. Jadi dari produk pertama itu 32 menit, tapi sampai ke produk 100 dengan kurva belajarnya itu ada 80%, dia sampai 7 menit doang untuk memproduksi. Gitu. Ini contoh juga teman-teman bisa baca. Kemudian cash flow ya. Pakai buku ini tuh, buku ini dia pakai penggambaran yang kayak begini. Kalau kita bikin panah ke bawah, ini artinya pengeluaran, dan panah ke atas itu berarti pendapatan. Cara bacanya begitu ya. At time zero, positive cash flow $100. Nih, time zero ya, ada panah ke atas, berarti ini adalah masuk ya, kasnya $100. Kemudian time period from today, satu time period, ini adalah 100, panahnya ke bawah berarti negative cash flow, ada keluaran. Kayak gitu. Ini kalau kita menggunakan Excel ya, ya teman-teman udah mungkin banyak yang udah paham juga ya tentang cara bikin ini tahun, ada capital cost, ini ada ini costnya semuanya berapa ya, dan ada overhaul juga berapa. Nah ini kelihatan minus ya cash flow-nya dan seterusnya. Ini rangkuman aja dan oke itu dulu teman-teman untuk em, video pertama ya untuk review materi chapter 1 sampai chapter 2 Making Economic Decision sama Engineering Cost and Cost Estimating. Selanjutnya nanti kita habis ini ada beberapa latihan soal gitu ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Kita nanti ketemu lagi di video berikutnya.